Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah Idul Fitri yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu puji-puji syukur kita sepenuhnya kita serahkan kepada Allah Rabbul Alamin yang telah mendidik, yang telah membimbing, yang telah memberi hidayah kepada kita dan telah mengizinkan kita untuk hadir di lapangan ini dalam rangka merayakan hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Shalawat dan salam mari sama-sama kita perbanyak, kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabatnya, tabi'in, dan para ulama, mutaqaddimin dan mutaakhirin. Rasul SAW, suri teladan yang paling sempurna, yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya kepada kita sebagai pedoman hidup dan kehidupan kita, agar dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-Quran adalah hidayah. Al-Quran adalah pembeda antara hak dan batil. Ia hadir kepada Nabi Muhammad lebih kurang 14 abad yang lalu, yang hari ini tentu berada di tengah-tengah kita sebagai rujukan yang harus kita kaji, yang harus kita dalami, yang harus kita pelajari dan kita hayati untuk kita amalkan. Demikian juga sunnah Rasul SAW yang termuat dalam kitab hadis yang muktabar. Paling tidak ada sejumlah kitab hadis, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Tirmizi, ada Sunan Abu Dawud, ada Sunan An-Nasa'i, ada Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Jumlahnya tentu cukup banyak. Maka tugas kita hari ini sebagai umat Muhammad adalah menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk terus belajar dan belajar. Karena Al-Quran dan hadis itu adalah sumber penuntun kehidupan kita, sumber pembimbing akal kita, sumber pengarah hawa nafsu kita. Dan kemudian karenanya bimbingan Al-Quran, tuntunan sunnah Rasul akan mengantarkan kita
menjadi pribadi muslim yang kafah. Kaum muslimin, kaum muslimat, kami sampaikan penghormatan kami kepada para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang hadir dalam kesempatan ini. Kepada para alim ulama, kami mohon maaf karena keterbatasan ilmu kami, maka mungkin apa yang kami sampaikan tidak sebagaimana yang diharapkan. Penghormatan kami juga kepada para umara dalam berbagai jenjang jabatannya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kepada panitia kami sampaikan terima kasih karena telah memberi kesempatan kepada kami untuk berdiri sambil belajar di hadapan kaum muslimin dan kaum muslimat pada pagi hari ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat, adik-adik kami yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tentu kita sama tahu telah berakhir ketika kita berbuka puasa kemarin sore, dan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita menggemakan takbir sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa pada siang hari itu pada hakikatnya adalah memperkuat kesabaran karena kita menahan dari berbagai hal yang membatalkan ibadah puasa. Ketika berbuka puasa dan ketika menggemakan takbir, kita hakikatnya adalah bersyukur kepada Allah karena kita telah dapat menghambakan diri kepada Allah dengan penuh tulus ikhlas. Tema khutbah kita pada kesempatan ini, mari kita jadikan Idul Fitri ini untuk membangun kewibawaan kita sebagai pribadi muslim. Mari kita renungkan pada diri kita masing-masing, baik sebagai orang tua dan jabatan-jabatan lainnya. Masihkah kita berwibawa di hadapan anak-anak kita? Masihkah kita berwibawa di hadapan putra-putri kita? Kita membayangkan hari ini persis di sebagian tempat, dan mungkin di tempat ini seorang anak, seorang putra-putri kita di dalam keluarga cenderung mengabaikan ajakan atau perintah orang tuanya, dan ia lebih disiplin mengikuti berbagai program dan aplikasi yang ada dalam API yang diberikan oleh orang tua kepada para anak-anaknya. Maka kemudian ketika orang tua ingin menjadikan anaknya sebagai anak yang soleh, tuntunan, perintah dan bimbingan orang tua acap kali diabaikan begitu saja oleh para putra-putrinya itu. Betapa tidak berwibawanya kita sebagai orang tua dalam keluarga, terkadang bahkan demikian dalam hal yang lainnya. Tentu kondisi yang demikian kita tidak inginkan, karena proses pendidikan, proses pembelajaran, proses transformasi ilmu pengetahuan agama maupun dalam ilmu pengetahuan yang lainnya, itu adalah salah satunya karena ada kewibawaan yang tercabut, maka kemudian proses-proses yang diharapkan itu tidak berjalan dengan normal. Keteraturan, ketertiban, kerapian, kepatuhan sering dan acap kali abai terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Kita selidiki apa penyebabnya. Maka kemudian puasa ini telah mendidik kita untuk membangun kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah. Kita beribadah siang dan malam hari. Penyebabnya adalah di luar Ramadan terkadang kita tidak bersikap sebagaimana di bulan Ramadan.
Maka wa ma umiru liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Beda ketika berada di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Intinya adalah kewibawaan itu akan hadir kembali pada diri kita ketika kita menghambakan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Tuntunannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Masjid jamaah bukan hanya ramai pada saat bulan Ramadan, tapi ketika Ramadan berlalu, jamaah masjid kembali ke jamaah semula. Maka kemudian dengan sendirinya kualitas kewibawaan akan menurun, karena kita tidak tulus ikhlas secara terus-menerus konsisten mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Yang kedua, apa yang menyebabkan kewibawaan itu menurun dan luntur? Ternyata juga berdasarkan tuntunan Al-Quran, penyebabnya adalah masih kurangnya ilmu pengetahuan yang kita miliki dalam bidang tertentu. Kita belum terus mau belajar menyempatkan diri bagaimana mendidik anak dalam keluarga. Kita belum mau terus menyempatkan diri bagaimana mendidik dan membangun masyarakat. Ilmu pengetahuan itu adalah jantung untuk kemajuan peradaban Islam. Maka kemudian ayat yang pertama turun itu adalah perintah untuk membaca. Ilmu pengetahuan bukan hanya ilmu pengetahuan agama, tapi ilmu pengetahuan yang bersumber dari ayat kauniyah dan diri kita sendiri. Diri kita adalah objek ilmu pengetahuan. Hari ini umat Islam nampak sekali, terutama sejak krisis pandemi melanda, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah umat Islam itu sadar bahwa ilmu pengetahuan telah mereka abaikan dari tengah-tengah dirinya? Dan Allah tunjukkan kualitas orang yang berilmu hari ini ternyata ada di Cina, karena mereka bisa membuat vaksin. Ada di Amerika, ada di Rusia. Di dunia Islam ternyata belum ada produksi vaksin untuk mengatasi penyakit pandemi. Padahal ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh Islam, yang dianjurkan oleh Islam, termasuk dalam hal kesehatan, dasarnya adalah dalam Islam. Konon Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang tata cara pengobatan, bagaimana mengobati penyakit ini, termasuk penyakit ketika disengat oleh kalajengking dan ular karena wilayah padang pasir. Maka Nabi menyampaikan, untuk hal-hal tata cara pengobatan, belajarlah kepada Ibnu Masyarah. Ibnu Masyarah itu non-muslim, tapi pintar dan banyak membaca rujukan buku-buku Yunani yang berbicara tentang pengobatan. Rasul SAW memberi isyarat bahwa ilmu, termasuk ilmu kesehatan, ilmu astronomi, ilmu yang lain-lain, kelautan dan lain-lain sebagainya, itu adalah bagian yang harus dipelajari umat muslim supaya dia tetap berwibawa. Rasul SAW ketika melihat produk-produk teknologi dari Cina pada masanya, maka Rasul SAW menyampaikan, belajarlah walau sampai ke negeri Cina. Utlubul ilmi walau bisri. Hari ini kita terbelenggu dan kita tidak punya program untuk itu. Pemerintah juga kurang memberi dukungan untuk pengembangan ilmu-ilmu riset dan lain-lain sebagainya. Maka kemudian kita hari ini, mohon maaf, mungkin menjadi kelinci percobaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu dahsyat. Padahal seharusnya itu milik umat Islam. Orang Barat
menjelang abad pertengahan mengambil kitab kamu aktif karya Ibnu Sina dibawa ke barat untuk dipelajari. Di dalamnya ada resep-resep pengobatan, dan itu mereka rujuk sampai saat ini. Dunia begitu sudah modern. Ia menyebut Ibnu Sina itu dengan Avicenna. Lalu hari ini mana Avicenna dari dunia muslim? Mudah-mudahan Bandar Cinta Yatim mengantarkan anak yatimnya itu menjadi ahli vaksin, bukan hanya sekedar hafal Al-Quran. Mudah-mudahan Bandar Cinta Yatim mengantarkan anak yatimnya itu menjadi penerus Habibie yang baru di Indonesia. Karena umat Islam yang butuh pesawat untuk berangkat haji dan umroh, tapi pesawatnya disewa dari Amerika. Kenapa tidak diciptakan oleh penerus-penerus Habibie di Indonesia? Kita belum berpikir ke arah itu. Kita menganggap ilmu itu bukan ibadah. Ilmu itu adalah rangkaian bagian dari ibadah. Maka kemudian kita telah bertobat dari kesalahan-kesalahan dan dosa kita kepada Allah secara ubudiyah. Kita bertobat selama bulan Ramadan. Maka setelah Idul Fitri, mari kita berpikir bersama untuk bertobat dari kebodohan kita, dari membodohkan masyarakat kita. Karena pada prinsipnya ilmu dan ibadah, ilmu dan amal, kedua-duanya adalah laksana dua sisi mata dua. Ilmu kepada Allah, ilmu untuk pengembangan kehidupan sosial kemasyarakatan dalam berbagai aspek, ekonomi, pendidikan, politik, teknologi, kesehatan, dan seterusnya, tata lingkungan, dan seterusnya. Maka itu adalah bagian upaya membangun kewibawaan kita. Kita dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Tapi apa yang sudah kita lakukan? Sebagai hamba Allah, kita telah tunduk dan patuh, rukuk dan sujud, serta berdoa di hadapan Allah. Tapi sebagai khalifah, apa yang kita lakukan? Khalifah itu menurut Ismail Razi Al-Faruqi ada 3 pengertiannya. Yang pertama, khalifah adalah makhluk yang selalu berselisih pendapat antara satu dengan yang lain, sebagaimana prediksi malaikat ketika Allah hendak menciptakan Adam. Yang kedua, khalifah itu artinya pemimpin yang dapat membimbing diri dan orang yang dibimbingnya. Yang ketiga, khalifah itu artinya adalah yang datang kemudian untuk mengolah dan memanfaatkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menjadi lebih bermanfaat. Kita ini adalah khalifatullah fil ardh, untuk mengolah supaya lebih bermanfaat apa yang telah dititipkan oleh Allah. Sebagai contoh, Allah menitipkan Gunung Merapi di Bandar Meriah. Itu adalah potensi yang punya banyak manfaat, tapi belum dapat diolah oleh kita. Siapa yang akan mengolahnya? Kita mengundang orang dari luar yang ahli. Kita marah. Kenapa tidak memberdayakan masyarakat lokal? Di situ ada sumber energi, ada sumber listrik, dan yang lain-lain sebagainya untuk kebutuhan kehidupan masyarakat. Tapi kemudian itu terbengkalai. Punyakah kita program untuk mengirim orang yang ahli mengolah Gunung Merapi itu? Belajar kemana? Di mana ada ahlinya? Kirim di sini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka kewibawaan sangat penting untuk kita tumbuhkan kembali dengan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memerangi kebodohan. Ilmu itu dalam cara memperolehnya ada 2. Ada ilmu al-iktisabi, ada ilmu al-hudumi.
Ilmu al-iktisabi itu adalah harus dipelajari, harus diusahakan, butuh modal, tidak gratis. Karena untuk pengembangan riset dan teknologi itu butuh pembiayaan. Pembiayaan bagi anak yatim tidak bisa mungkin dipenuhi oleh dirinya, maka berjamaahlah untuk memenuhi pembiayaan itu. Berjamaah ketika di masjid, berjamaah ketika memprioritaskan ilmu-ilmu tertentu untuk kehidupan masyarakat. Mudah-mudahan dengan kewibawaan, ikhlas beribadah kepada Allah, perkuat ilmu pengetahuan, kita menjadi khairul ummah. Kuntum khairul ummah ukhrijat linnas. Umat muslim itu adalah umat yang terbaik yang dihadirkan di tengah-tengah masyarakat dengan catatan ia berupaya untuk menjadi Abdullah dan ia berupaya juga menjadi Khalifatullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat untuk hati sendiri dan bagi kita semua. Mari kita sama-sama merayakan kemenangan ini, tetap senantiasa menjaga fitrah kita sebagai hamba Allah, tetap menjaga fitrah kita sebagai makhluk sosial, menjaga fitrah kita sebagai makhluk yang selalu harus bersaudara antara satu dengan yang lain. Jangan kita kotori fitrah kita dengan sesuatu yang tidak perlu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu wa lakum